Shalom buat kita semua dimanapun kita berada, dan percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan sedang menyediakan berkat yang baru untuk setiap saudara. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih tangan-Mu yang kuat, penuh kuasa dan penuh kasih yang menghantar setiap hati kami, yang mempersiapkan hidup kami menjadi tanah hati yang subur untuk setiap kebenaran-Mu ditaburkan atas setiap hidup kami. Kami punya iman bahwa apa yang kami terima, apa yang kami dengar, apa yang kami nikmati hari ini menjadi berkat yang dahsyat untuk setiap kehidupan kami. Dan kehidupan kami akan menjadi kesaksian bagi semua orang karena Tuhan berperkara atas hidup kami. Terima kasih, bersyukur buat waktu yang indah. Kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan shalom untuk kita semua. Percaya kita sudah siap dengar firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan atau kerenungan seri firman Tuhan tentang atau tema berkat melalui masalah. Sekali lagi saya katakan tema hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah berkat melalui masalah. Saudara, beberapa waktu lalu saya sudah pernah katakan bahwa kehidupan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Kita harus akui bahwa begitu banyak proses-proses kehidupan yang akan kita hadapi dalam perjalanan itu. Karena meskipun kita orang yang rajin berdoa, meskipun kita adalah anak Tuhan yang saleh, saya mau katakan proses dalam hidup kita pasti akan ada. Karena proses itu adalah bagian dari tangan Tuhan mempersiapkan kita, mempersiapkan saya dan saudara untuk menerima berkat yang lebih hebat lagi. Untuk mempersiapkan saya dan saudara untuk mengalami pemakaian Tuhan yang lebih lagi. Haleluya. Dan di atas semuanya itu saya katakan bahwa apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita bisa baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ayat firman Tuhan yang kedua di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tetap dalam perjanjian baru. Ini surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Roma 8 ayat 28 ini mempertegas bahwa Allah akan bersama-sama dengan saya dan saudara di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita alami, bahwa Tuhan turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Artinya seperti yang saya katakan di awal,
bahwa saya dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang dari setiap persoalan-persoalan, dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Bahkan kita dijadikan lebih dari pemenang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan ini kita sering tidak mengalami kepastian. Kita sering melihat langkah kita terhambat, proses iman kita terhambat. Bahkan kalau kita menilai dari sisi-sisi sekuler, kadang pekerjaan kita juga terhambat. Seharusnya kita sudah menjadi orang yang lebih baik, lebih maksimal. Tapi kita terhambat untuk menjadi maksimal. Dan waktu saya merenungkan tentang kebenaran ini, ternyata ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui. Apa penyebab semuanya itu terhambat? Tidak lain adalah mindset atau cara kita berpikir. Terkadang cara kita berpikir, cakrawala pemikiran kita sebagai manusia itu menghalangi Allah untuk bekerja. Terkadang cara saya dan saudara memikirkan sesuatu sehingga menjadi suatu keputusan itu menghalangi untuk Allah melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Berarti kita bisa pastikan bahwa terkadang hidup kita tidak maju. Terkadang segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak berkembang. Bukan karena Allah tidak berkenan. Bukan karena Allah tidak mau menolong dan memberkati kita. Tetapi karena mindset, karena pola pikir, karena cara kita memandang sesuatu itu tidak sama seperti sebagaimana Allah memandangnya. Sebab itu hari ini saya mau katakan kita akan berbicara tema firman Tuhan tentang berkat melalui masalah. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau di dalam Alkitab kita pernah membaca atau kita pernah mendengar cerita yang populer, bahkan dari kelas sekolah minggu, bahkan di khotbah-khotbah, di mimbar-mimbar pemberitaan firman Tuhan dimanapun, ada satu cerita yang populer dalam Alkitab tentang Daud mengalahkan Goliat. Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar. Saudaraku, dan Alkitab menegaskan waktu itu Goliat adalah satu sosok, satu pribadi yang membawa ketakutan bagi satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Dan garis besarnya saya katakan itu yang jadi masalah bagi kehidupan Daud dan bagi kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi singkat ceritanya Alkitab menuliskan bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, tapi hari ini saya tidak akan mengupas tentang bagaimana hebatnya Daud mengalahkan Goliat. Tetapi hari ini saya mau katakan waktu Goliat tampil di depan bangsa Israel, Goliat itu seperti momok yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat segala sesuatunya kacau bagi bangsa Israel. Itu adalah masalah terbesar hidup mereka. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak berhadapan dengan Goliat secara fisik. Kita tidak sedang diperhadapkan dengan Goliat yang kekar, yang hendak membunuh kita dengan pedangnya. Tetapi saya mau katakan hari ini kita punya masalah yang lain. Ada Goliat-Goliat yang lain. Ada Goliat-Goliat rohani dalam kehidupan kita. Mungkin itu berbicara tentang pergumulan. Kita tidak berhadapan dengan pedang dan lembingnya Goliat. Tapi kita sedang berhadapan dengan sulitnya kehidupan ini. Kita memiliki pergumulan. Kita memiliki satu beban persoalan hidup. Entah itu berbicara masalah ekonomi. Entah itu berbicara tentang bagaimana masa depan anak saya dan saudara. Mungkin kita sedang berbicara bagaimana finance, kemapanan ekonomi kita. Kemapanan ekonomi usaha kita. Dan masa depan keluarga kita. Wow, itu menjadi masalah yang besar bagi kehidupan kita.
Ada juga sebagian orang dia tidak memiliki masalah tentang ekonomi. Dia tidak memiliki masalah tentang finance. Tetapi dia memiliki masalah tentang bagaimana hubungan dia dengan orang lain. Ini berbicara tentang karakter. Di mana seperti yang sering juga kita alami dalam kehidupan ini. Kita berdiri sebagai orang yang benar, hidup baik. Tapi masih ada saja orang-orang yang mencari celah untuk memburukkan nama kita. Kita sudah hidup baik, kita sudah hidup benar, tapi masih ada saja orang yang iri terhadap kita. Mungkin saudara dan saya di lingkungan pekerjaan di kantor, kita sudah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Tetapi masih ada juga orang-orang di sekitar pekerjaan kita yang mau coba menjatuhkan saya dan saudara. Ada juga orang tidak bermasalah dengan pergumulan ekonomi, tidak punya masalah tentang karakter orang lain terhadap dia yang buruk. Tetapi ada juga orang yang bermasalah tentang bagaimana dia memikirkan masa depan. Ya, masa depan. Banyak orang takut dengan masa depan, saudara. Bukan karena usianya yang pendek, bukan. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia alami ke depan. Tetapi hari ini sesuai firman Tuhan berkata dengan tema khotbah hari ini. Bahwa di balik masalah pasti Tuhan menyediakan berkat yang besar. Di balik ketakutan saya dan saudara, kekhawatiran kita terhadap masa depan. Ada tangan Tuhan yang menghantar kita, menjamin kehidupan kita untuk memasuki masa depan yang cerah. Haleluya. Beri tepuk tangan saudara untuk kemuliaan Tuhan yang hebat atas kita. Nah saudara, kalau kita berbicara masalah, tentunya ada satu pandangan yang bertolak belakang antara pandangan firman Tuhan dengan pandangan dunia. Kalau pandangan dunia terhadap masalah itu sesuatu yang menakutkan. Yang tidak perlu seharusnya ada di dalam kehidupan ini. Dunia memandang masalah itu hanya sebagai bahan kerusakan. Masalah itu hanya sebagai bahan yang bisa mengacaukan kehidupan. Tetapi saya mau katakan berbeda dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus. Karena masalah bisa saja menjadi cara Tuhan untuk membawa kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat di dalam panggilan iman kita. Karena menurut firman Tuhan, masalah bisa saja Tuhan akan pakai untuk mengejutkan hati kita, kehidupan kita. Ternyata wow, Tuhan, pengenalan saya selama ini terhadap Tuhan terlalu kecil. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Karena bagi Tuhan, masalah terkadang menjadi cara Tuhan untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat kemuliaan yang lebih bersinar. Menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Glory to glory, majesty to majesty. Bagi saya dan saudara. Jadi memang ada perbedaan. Satu konsep yang jelas di mana dunia memandang masalah dengan bagaimana cara Alkitab memandang suatu masalah atau bagaimana pandangan Alkitab terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu saya katakan sebagai orang yang percaya kita ada di pandangan yang benar. Kita harus sependapat dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan banyak menceritakan bahwa melalui masalah Tuhan menyatakan pribadinya terhadap hamba-hambanya. Alkitab mengajarkan melalui masalah Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, saya percaya kita harus punya pandangan yang sama seperti apa yang Alkitab ajarkan.
Sebab itu saya mau katakan kita harus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Waktu masalah datang, waktu masalah ada dalam hidup kita, di dalam segala lini kehidupan kita, kita harus punya pandangan bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi, Allah turut bekerja dalam masalah kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Wow, kebaikan apa yang Alkitab maksud? Kebaikan apa yang Roma 8 ayat 28 maksud? Kebaikan apa bagi kita seperti apa yang Allah maksud di balik masalah itu? Saya mau katakan, bisa saja itu tentang pengalaman pribadimu tentang Tuhan. Yang dahulunya terlalu miskin. Pengenalanmu terhadap Tuhan. Tapi waktu lewat masalah Tuhan izinkan terjadi, kita mengenal Tuhan secara lengkap. Bisa saja lewat masalah Allah sedang mempersiapkan karakter kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang bukan hanya menjalani kekristenan yang agamawi. Mungkin kita melayani, mungkin kita rajin berdoa. Tapi kita tidak memiliki karakter Kristus. Karena firman Tuhan berkata, Allah menjadikan saya dan saudara menurut gambar dan rupanya. Jadi sebenarnya kita ini harus mengekspresikan Kristus. Mengekspresikan kehidupan Kristus. Lewat karakter kita, saudara. Dulu mungkin kita menjadi orang yang tidak berkarakter Kristus. Tapi lewat masalah, Allah bisa membentuk karakter saya dan saudara. Lewat masalah, Allah bisa semakin menjadikan kita kembali serupa dan segambar dengan Dia. Luar biasa, saudara. Kita harus merendahkan hati kita dan belajar percaya kepada Allah. Dan belajar untuk tidak mencurigai Allah di saat masalah terjadi atas hidup kita. Namun itu menjadi suatu momen di mana kita memaksa diri kita untuk tetap ada di dalam integritas iman kita. Integritas iman artinya untuk punya ketetapan bahwa saya tetap mau ada dalam panggilan Tuhan. Integritas bahwa saya harus tetap setia. Bahwa saya harus tetap maksimal untuk Tuhan. Saudaraku, kita harus belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Waktu mereka menghadapi masalah. Waktu mereka diperhadapkan dengan proses kehidupan. Karena mereka fokus terhadap sesuatu yang ada di balik masalah itu. Mereka fokus bukan kepada masalahnya. Tetapi mereka fokus terhadap hasil yang didapat di saat mereka melewati proses itu. Seperti orang yang berolahraga, gym, fitness, saudara. Mereka tekun mengangkat barbel. Mereka tekun berlari. Treadmill, saudara. Tekun push up. Tekun mengangkat, menarik benda-benda besi yang berat itu, saudara. Itu suatu masalah sebenarnya bagi orang-orang yang suka, yang gemar fitness. Tetapi mereka mau melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu waktu mereka mau mengerjakan itu, mereka tahu otot-otot mereka akan terbentuk. Otot tangan, otot kaki, otot perut, otot paha dan sebagainya. Mereka dengan sengaja melakukan itu, saudara. Mereka dengan sengaja menantang masalah. Mereka dengan sengaja menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di depan mereka. Bukan hanya rasa lelah, mungkin rasa bosan. Mungkin rasa tidak mau bangkit dari tempat tidur. Tapi karena mereka memiliki kepercayaan. Waktu mereka melalui atau berhasil melewati proses-proses itu. Mereka mendapatkan apa yang mereka tahu. Bahkan apa yang mereka yakini. Saudara, Alkitab mengajar kita seperti tema hari ini. Ada berkat di balik
masalah. Saudaraku, tentunya berkat di balik masalah bisa saja berbicara perkara yang lahiriah. Bisa saja berbicara hal yang rohani. Bisa saja berbicara bagaimana karakter kita. Dan itu perkara yang luas yang saya tahu, saudara dan saya bisa mengerti. Saudara, hal yang perlu kita pahami, waktu masalah datang, hal yang perlu kita renungkan. Alkitab mengajar kita bahwa terkadang berkat dan mujizat itu seringkali terbungkus melalui kado yang bernama masalah. Saya ulangi saudara, berkat dan mujizat seringkali terbungkus dengan kertas kado yang bernama apa saudara? Masalah. Artinya secara sederhana saya katakan, terkadang kita akan menerima berkat, terkadang hidup kita akan semakin diberkati, dan terkadang kita akan melihat mujizat, bahkan mujizat demi mujizat, bahkan mujizat yang lebih besar. Tetapi kita harus melewati masalah. Terkadang kita harus mengalami masalah. Saya katakan seringkali, bukan selalu saudara. Seringkali artinya terkadang berkat dan mujizat harus terlebih dahulu, harus didahului oleh masalah. Mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, kita pernah mendengar cerita tentang Ayub dalam Alkitab. Wow, Alkitab mengajar bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang soleh. Bahkan Alkitab menuliskan Ayub adalah orang yang soleh, bahkan sebangsanya. Kesalehan Ayub itu dikenal orang sebangsanya, saudara. Bahkan Allah sendiri mengakui bahwa Ayub adalah pribadi yang soleh. Tetapi hal yang mengejutkan, Alkitab mengajar, mengingatkan kita. Alkitab menuliskan bahwa di dalam kesolehan Ayub, bahwa di dalam ketaatan Ayub beragama, ternyata Ayub miskin pengenalan akan Allah. Sehingga waktu proses yang panjang terjadi, dia harus mengalami sakit, anak-anaknya harus mati, harta bendanya harus habis, dan lain-lain sebagainya. Baru Ayub menyatakan bahwa wow, ternyata dulu aku mengenal Allah hanya dari apa kata orang. Tetapi hari ini Ayub berkata, hari ini aku mengenal dia bukan dari apa kata orang. Hari ini yang dikatakan Ayub itu berbicara tentang waktu Ayub setelah melewati proses yang panjang, harus mengalami masalah yang banyak, kesedihan yang lama, kehilangan yang besar, masalah yang besar. Baru Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Saya katakan, ternyata berkat pengenalan akan Allah secara pribadi dalam kehidupan Ayub didapatkan Ayub waktu Ayub terlebih dahulu, apa saudara? Mengalami masalah yang hebat. Saudara jadi orang Kristen, saya mau katakan kesempatan hari ini, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya mau hal-hal yang berbau berkat, berkat, berkat. Kenyamanan, kenyamanan, dan kenyamanan. Zona aman, dan tetap berada di zona aman. Waktu Tuhan mengizinkan proses, waktu Tuhan mengizinkan masalah datang, wow, kita menjadi orang yang sepertinya, kalau istilah orang dunia, kebakaran jenggot, saudara. Bahkan tidak banyak orang yang sanggup bertahan di dalam proses Tuhan. Bahkan sangat banyak orang yang mundur dari imannya, dari integritas imannya. Mencari jalan pintas untuk masalah-masalah kehidupannya. Mencari solusi-solusi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui kehidupan Ayub, sekali lagi saya katakan, kita belajar ada berkat, ada mujizat melalui masalah. Dan contoh yang kedua, di dalam Perjanjian Baru, itu Rasul Paulus. Saudara dan saya tahu Rasul Paulus, rasul yang paling banyak menuliskan kitab di dalam kitab kita. Dan saudara tahu kalau kita cerita jalan kehidupan Rasul Paulus dari sebelum dia mengenal Kristus. Rasul Paulus adalah orang yang beragama. Rasul Paulus adalah orang yang taat. Rasul Paulus adalah orang yang terpelajar tentang bagaimana dia mengajarkan tentang ketuhanan, kealahan kepada bangsa Israel. Bahkan Rasul Paulus masuk dalam kategori seorang guru besar bagi bangsa Israel di dalam bait Allah. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, Rasul Paulus tidak mengenal siapa itu Yesus. Bahkan Rasul Paulus dalam Alkitab Perjanjian Baru menuliskan, dia mengejar orang percaya. Dia mengejar murid-murid Kristus. Dia membunuh orang-orang yang percaya. Tapi saudara tahu, di dalam kebanggaannya, Rasul Paulus harus mengalami yang namanya masalah. Allah harus mengizinkan masalah besar terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia harus buta, saudara. Rasul Paulus harus buta. Dia harus tersungkur di bawah keledai. Baru dia melihat penglihatan yang belum pernah dia lihat. Tentang apa, saudara? Kebenaran yang menyelamatkan. Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga setelah masalah besar terjadi, Rasul Paulus menjadi rasul Perjanjian Baru. Yang dimana hari ini kalau kita melihat Alkitab, hampir setengah tulisan di dalam Perjanjian Baru adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Masalah harus dialami Rasul Paulus sebelum dia menerima berkat besar tentang keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Haleluya, ini satu kebenaran yang menakjubkan, saudara. Sehingga waktu saya mempelajari tentang kebenaran ini, saya mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran ini, saudara. Wow, saya terheran-heran. Saya sangat kagum sama Tuhan. Wow, Rasul Paulus bisa merendahkan dirinya dan berkata, saudara, dahulu yang kuanggap keuntungan adalah kerugian. Apa yang kuanggap sesuatu yang berharga itu adalah sampah. Saudara bayangkan pengetahuan Ayub tentang Tuhan. Pengajaran-pengajaran teologi Ayub tentang Allah. Itu dikatakan apa? Sampah. Bahkan jabatannya sebagai guru besar bagi bangsa Israel. Itu pun dikatakan sampah, saudara. Wow. Ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus. Waktu dia tidak mengalami masalah. Saudara, cerita tentang Ayub, cerita tentang Rasul Paulus, ini menjadi barometer atau gambaran kekristenan kita. Mungkin kita tidak mengalami proses yang sebesar yang Ayub alami. Mungkin saya dan saudara tidak mengalami proses yang besar, masalah yang besar seperti yang dialami Rasul Paulus. Tapi saya mau bertanya, apakah yang hari ini menjadi masalah dalam kehidupan saudara? Hari ini saya katakan, yang saya pertanyakan, apa yang menjadi proses hidup yang menurut saudara sangat berat, sangat menguras energi, menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran.
Dan saudara berkata, ini sangat berat Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan. Saya mau katakan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayakan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa ada berkat dan ada mujizat yang besar di balik masalah hidup yang saudara dan saya alami. Haleluya saudara. Karena dalam kehidupan ini saya sering katakan, dimanapun saya menyampaikan khotbah firman Tuhan, saya sering bilang kepada jemaat-jemaat, kita harus tahu bahwa Allah tidak terlalu tertarik untuk cepat-cepat menjawab doamu. Saya katakan bahwa Allah tidak terlalu tertarik untuk merubah situasi yang pelik di sekitarmu. Allah tidak tertarik untuk merubah seluruh keadaan yang menjadi keluh kesahmu. Kenapa? Karena Allah lebih tertarik untuk merubah hatimu. Karena Allah lebih tertarik untuk Dia membentuk hatimu. Saudara, saya mau bilang, terlalu mudah untuk Allah buat mujizat. Saudara percaya hal itu? Saudara percaya bahwa Allah bisa membuat mujizat sampai hari ini? Saudara percaya bahwa Allah bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin? Apakah saudara percaya bahwa Allah adalah Allah di atas segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa melakukan sesuatu sekejap mungkin untuk mendatangkan kebaikan buat saudara? Jika saudara masih percaya akan hal itu, saya katakan, namun kenapa waktu masalah datang, Allah tidak terlalu cepat-cepat untuk menjawab doa saya dan saudara? Ini yang jadi poinnya. Ini yang jadi poinnya saudara. Saya mau bilang, karena Allah lebih tertarik untuk membentuk hati saya dan saudara. Apa gunanya kita mendapatkan mujizat? Apa gunanya waktu doa-doa kita cepat terjawab sesuai dengan waktu yang kita mau, tetapi hati kita hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau? Untuk apa kita melihat mujizat terjadi, namun jalan hidup kita di setiap hari mendukakan hati Tuhan? Bahkan saya katakan, untuk apa? Waktu kita mengalami masalah, kita hardik dalam nama Yesus dan masalah itu selesai. Tetapi kita tidak berada dalam posisi sebagai orang yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan hal-hal yang berbau dosa. Kita memikirkan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kita hidup dalam kesadaran manusia kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa terlalu mudah untuk Allah membuat mujizat. Namun terkadang Tuhan lebih tertarik untuk fokus membentuk hatimu sebelum Dia menjawab doa-doamu. Karena sikap hati kita, perubahan diri kita, itu adalah berkat yang pertama yang harus kita miliki sebelum saya dan saudara memiliki banyak hal di dalam dunia ini. Saudara, saya berdoa agar saudara dan saya bisa mengerti apa saya maksudkan dalam poin ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa berkat dan mujizat sering terjadi. Namun sebelumnya kita harus melewati yang namanya proses atau masalah. Berkat dan mujizat seringkali terbungkus lewat kado yang bernama masalah. Dan saatnya saya akan menyampaikan satu kebenaran, poin yang terakhir untuk saat ini. Bahwa terkadang Allah memakai masalah untuk menyelamatkan
bahkan menghantar kehidupanmu dan saya masuk mengalami perjanjian Tuhan. Saya katakan sekali lagi, terkadang Allah memakai masalah untuk menyelamatkanmu, bahkan menghantar hidupmu untuk masuk menjadi orang-orang yang memperoleh janji-janji Tuhan. Saya pernah belajar kebenaran ini dan saya merenungkan sama seperti kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf dia menerima janji Tuhan yang hebat. Dia mendapatkan satu visi, pandangan ilahi, bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Bahwa Yusuf akan menjadi lebih ternama dari orang tuanya. Bahwa Yusuf akan menjadi ternama bahkan lebih berpengaruh daripada abang-abangnya, daripada kakak-kakaknya. Dia terima visi Tuhan yang besar. Tapi saudara tahu bahwa Yusuf tidak serta-merta menjadi seperti apa yang dia dapatkan di dalam mimpinya. Yusuf tidak sekonyong-konyongnya menjadi orang yang dijadikan perdana menteri. Tapi saudara tahu, saya katakan Yusuf harus mengalami banyak masalah. Masalah terjadi dalam kehidupan keluarganya antara dia dengan abang-abangnya. Saya katakan kalau kita sekedar iseng-iseng untuk berimajinasi tentang kehidupan Yusuf. Pernahkah kita berpikir waktu kita memposisikan diri kita sebagai seorang Yusuf di tengah abang-abang yang banyak itu, saudara? Yusuf dibully, Yusuf diejek, Yusuf dikucilkan. Bahkan mungkin sering Yusuf itu mendapatkan hinaan dari abangnya. Tekanan emosional, tekanan, bulian itu menekan psikologis Yusuf. Dan saya percaya Yusuf pasti sering mengalami tindakan-tindakan kasar dari abang-abangnya. Wow, ternyata perkara itu tidak cukup. Yusuf harus dijual, saudara. Sebelum dijual, jubah yang diberikan oleh ayahnya, jubah yang bagus, yang mahal itu diambil daripadanya. Dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Dia harus dijual sebagai budak. Dia harus masuk penjara. Sekeluar penjara, saudara, masalah belum selesai dari hidup Yusuf. Yusuf harus difitnah oleh istri Potifar. Dan hal yang menyedihkan, dia harus kembali masuk ke penjara. Namun singkat ceritanya, lewat masalah-masalah itu, Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 yang memiliki pengaruh. Jabatan nomor 2 setelah raja. Mungkin hari ini kita kenal seperti Perdana Menteri, saudara. Perdana Menteri itu ada di bawah presiden. Saudara tahu, saya mau katakan, saya bilang tadi bahwa terkadang masalah itu akan menghantar kehidupan saya dan saudara untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari masalah yang lain. Dan masalah terkadang menghantar kita untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Yusuf setelah mengalami masalah, dia menjadi Perdana Menteri. Wow, bukankah itu penggenapan dari visi Tuhan atas hidup Yusuf? Bukankah itu menjadi penggenapan janji Tuhan atas kehidupan Yusuf? Bahwa dia menjadi lebih besar, lebih ternama dan lebih berpengaruh daripada abang-abangnya dan ayahnya. Halo saudara, Yusuf dihantarkan masuk dan mengalami janji Tuhan melewati masalah. Saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan? Saudara bisa mengerti, mengikuti apa yang saya katakan? Daud, saudara, Daud adalah contoh kedua tentang bagaimana Allah memakai masalah untuk menyelamatkan dan membawa kita masuk dalam janji-janjinya. Daud juga mengalami masalah yang besar, saudara. Dia harus dijadikan sebagai seorang penunggu
penjaga, pengembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Ini masalah saudara, anak bungsu yang harusnya dimanja. Anak bungsu yang harusnya hidup sebagai orang yang selalu ada di rumah. Tetapi dia harus ada di padang ditemani oleh 2-3 ekor kambing domba. Masalah besar terjadi. Apa masalah besar yang terjadi sebelum Daud menjadi raja? Ya, masalah besar terjadi. Dia dilatih Tuhan di padang gurun untuk memiliki mental baja, mental pemberani, mental seorang pejuang. Sehingga waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia memiliki keberanian dan dia berkata, siapakah orang itu yang berani menghina umat pilihan Allah dan barisan orang-orang pilihan Allah? Siapa orang itu, orang yang tidak bersunat, yang berani menghina Allah yang hidup? Wow, itu tidak didapatkan dari kemanjaan Daud di rumah, saudara. Tetapi itu didapatkan Daud dari masalah di masa mudanya sebagai seorang bungsu yang harus diajar untuk ada di padang berhadapan dengan singa, dengan beruang yang hendak menerkam, mengambil domba dan kambing yang dia gembalakan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan Daud tidak pernah lepas dari pengawasan dan seizin Tuhan. Jadi Daud diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya sebagai pengembala. Itu seizin Tuhan. Masalah besar terjadi, namun Daud tekun menghadapi itu. Dan saya katakan sampai dia dibawa ke padang atau ke medan peperangan dalam ketidaksengajaan. Apa ketidaksengajaan itu, saudara? Mengantar rantang makanan, mengantar bekal untuk abang-abangnya di garis depan peperangan. Saudara, saya tahu melalui ketaatan-ketaatan kecil yang dilakukan Daud menjadi seorang raja. Masalah yang dihadapi Daud dalam kehidupan keluarganya, Daud dihantar menjadi seorang raja. Dan benar apa yang saya katakan, terkadang Allah memakai masalah untuk membawa kehidupan saya dan saudara untuk masuk di dalam janji Tuhan. Haleluya saudara. Kalau saudara senang dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tentang Daud ini, beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Demikian juga Yunus. Yunus adalah seorang pendeta. Yunus adalah seorang pastor. Yunus adalah seorang hamba Tuhan. Tapi cerita Alkitab menuliskan bahwa Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang mau mencoba lari dari panggilannya. Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang mau mencoba menghindar dari penugasan yang Allah berikan terhadap dirinya. Akhirnya Yunus harus mengalami masalah waktu dia mau lari dari perintah Tuhan. Dia mau lari dari pengutusan Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Niniwe, saudara. Yunus harus mengalami badai besar di dalam kapal. Dan kapalnya hampir tenggelam. Dan saudara tahu masalah yang Yunus hadapi. Yunus harus dilempar ke tengah laut. Dia harus dimakan oleh ikan besar. Dan Alkitab berkata 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan itu, saudara. Masalah apa yang dialami Yunus? Saya mau ingatkan kembali. Yang pertama, Yunus mengalami badai. Yang kedua, Yunus dilempar di laut. Masalah yang ketiga, Yunus harus dimakan ikan. Keempat, Yunus harus 3 hari di perut ikan. Saudara tahu, kalau Yunus tidak mengalami badai, kalau Yunus tidak dilempar di tengah laut, kalau Yunus tidak dimakan oleh ikan, Yunus tidak akan menjadi hamba Tuhan yang kembali kepada panggilan yang dia telah terima dari Allah. Yunus tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugasnya seperti Allah mau. Dia harus ke Niniwe karena dia sedang lari dari penugasan itu.
Saudara, ternyata benar apa yang saya sampaikan. Dan saudara, saya harap bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Bahwa terkadang Allah memakai masalah. Sekali lagi, bahwa Allah senang memakai masalah untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya mau bilang, untuk membawa kita menggenapi janji-janji Tuhan. Haleluya saudara. Dan saya yakin bahwa hari ini saudara dan saya mengalami berkat. Apapun masalah yang kita alami, apapun masalah yang saya dan saudara sedang gumulkan, percaya bahwa Allah tidak pernah lalai untuk mengawasi hidupmu. Bahwa Allah tidak pernah lalai untuk menjaga hidupmu. Bahwa Allah tidak pernah salah merancangkan cerita dan masa depan hidupmu. Yakinlah bahwa waktu Anda, waktu keluargamu ada di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak sehelai pun rambut akan jatuh dari atas kepala orang benar tanpa seizin Tuhan. Yakinlah bahwa masalah menyediakan berkat yang besar dalam kehidupanmu. Karena Allah sedang ingin mengangkat engkau lebih tinggi daripada apa yang engkau pikirkan. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan bersyukur berkat yang luar biasa kami terima tentang ada berkat di balik masalah. Biarlah hari ini apa yang anak-anakmu terima melalui apa yang mereka dengar tentang firman-Mu menjadi kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dan kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang setia atas hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.